Di dunia balap motor, ada sebuah hukum tak tertulis yang telah bertahan selama dekade terakhir. Jika Anda ingin menang, Anda harus mengalahkan orang Spanyol. Mereka memiliki sirkuit, mereka memiliki teknologi, dan mereka memiliki sistem pembinaan yang tampak mustahil untuk ditembus. Namun, di sebuah sore yang panas di padok, keheningan tiba-tiba pecah. Nama yang muncul di posisi teratas bukan berasal dari Madrid atau Barcelona. Nama itu datang dari sebuah kota kecil di Indonesia, Veda Ega Pratama. Bagi mata awam, itu mungkin hanya angka di papan skor. Tapi bagi para kepala mekanik dan manajer tim di pitwall, itu adalah sebuah deklarasi perang. Veda tidak hanya mencatatkan waktu yang cepat, ia baru saja menghancurkan standar kecepatan yang ditetapkan oleh para talenta terbaik Eropa. Tidak ada yang menduga ini akan terjadi secepat ini. Di balik pintu garasi yang tertutup rapat, bisikan mulai menyebar. Apakah ini hanya keberuntungan satu putaran, atau kita sedang menyaksikan pergeseran tektonik dalam peta kekuatan MotoGP dunia? Satu hal yang pasti, padok tidak akan pernah memandang pembalap Indonesia dengan cara yang sama lagi. Namun, apa yang sebenarnya membuat catatan waktu Veda begitu menggetarkan? Di level ini, kecepatan bukan lagi soal keberanian menarik gas sedalam mungkin. Ini adalah soal matematika dan presisi. Para pengamat teknis mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa pada gaya balap Veda. Jika pembalap muda lainnya cenderung agresif, mengerem hingga ban belakang terangkat dan motor bergoyang, Veda justru tampil dengan ketenangan yang menakutkan. Ia seperti seorang ahli bedah di atas motor Honda NSF 250 RW miliknya. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah metode yang sangat mematikan bagi lawan-lawannya. Ia mulai menguasai apa yang disebut para ahli sebagai high corner entry speed. Veda berani membawa kecepatan masuk ke tikungan jauh lebih tinggi daripada rival-rivalnya, namun tetap mampu menjaga stabilitas motornya tetap diam, tidak bergetar. Hasilnya, jalur keluar tikungan yang jauh lebih bersih dan akselerasi yang lebih awal. Setiap milimeter pergerakan tubuhnya di atas motor diperhitungkan. Setiap perpindahan gigi dilakukan dengan sinkronisasi yang sempurna. Inilah yang membedakan seorang pembalap yang sekadar cepat dengan seorang calon juara dunia. Veda bukan lagi seorang murid yang sedang belajar. Ia telah bertransformasi menjadi seorang kompetitor yang memahami anatomi kecepatan hingga ke detail terkecil. Untuk memahami betapa besarnya pencapaian Veda, kita harus melihat siapa yang ia kalahkan. Spanyol bukan sekedar negara peserta, mereka adalah pemilik ekosistem balap motor modern. Sejak era Marc Marquez hingga Pedro Acosta, jalur menuju sukses selalu melalui Spanyol. Nama-nama seperti Máximo Quílez atau Adrián Fernández bukan sekedar nama. Mereka adalah produk dari sistem pembinaan paling canggih di dunia. Mereka lahir dan besar di atas aspal sirkuit kelas dunia setiap harinya. Lalu, bagaimana mungkin seorang anak dari Gunung Kidul bisa mulai mengungguli para matador ini di kandang mereka sendiri? Jawabannya adalah adaptasi yang melampaui nalar. Di dalam pedok, muncul rumor bahwa mentalitas Veda telah membuat frustrasi beberapa kru tim Eropa. Mereka tidak mengerti bagaimana pembalap dari Asia, yang sering dianggap memiliki kendala pada fisik dan pengalaman di sirkuit Eropa, bisa memiliki pemahaman teknis sedalam itu. Ketegangan politik mulai terasa. Di beberapa sudut pedok, mulai muncul spekulasi tentang peningkatan teknis pada motor Honda tim Asia. Namun, data tidak bisa berbohong. Mesinnya sama, bannya sama. Yang membedakan adalah orang yang memegang kendali stangnya. Veda baru saja meruntuhkan tembok psikologis yang selama ini menghantui pembalap-pembalap Asia selama bertahun-tahun. Keberhasilan ini tidak terjadi di ruang hampa. Di balik layar ada sebuah proyek ambisius yang dipimpin oleh sang legenda Hiroshi Aoyama. Honda tim Asia bukan sekedar tim balap. Ini adalah benteng pertahanan terakhir bagi talenta Asia di panggung dunia. Di dalam garasi HTA, suasana jauh lebih intens daripada yang terlihat di kamera. Setiap sesi latihan bukan hanya soal mencari lap time tercepat untuk pamer di media sosial. Fokus utama mereka adalah satu kata, konsistensi. Namun, ada satu rahasia yang disimpan rapat oleh tim mekanik Veda, sesuatu yang akan menjadi senjata pamungkas di musim 2026. Menurut sumber internal, tim tidak lagi hanya mengejar kecepatan satu putaran, time attack. Mereka sedang melatih Veda untuk menjadi mesin ritme. Di kelas Moto3, balapan seringkali ditentukan di 3 lap terakhir setelah pertarungan slipstream yang melelahkan. Veda dilatih untuk menjaga usia ban hingga titik terakhir sambil tetap mempertahankan kecepatan yang stabil. Strategi ini sangat berbahaya bagi lawan. Bayangkan, Anda memimpin balapan. Namun di belakang Anda ada pembalap yang tidak pernah melambat, tidak pernah melakukan kesalahan, dan terus menempel seperti bayangan. Itulah yang sedang dibangun Honda untuk Veda Ega Pratama. Memasuki musim 2026, peta persaingan tidak lagi kabur. Veda sudah mengenal musuh-musuhnya.
Dan yang lebih penting, mereka juga sudah mengenal Veda. Di kelas Moto3, ini bukan hanya perang mesin, ini adalah perang mental. Nama-nama besar seperti Maximo Quiles dan Joel Celso mulai melihat Veda bukan sebagai kejutan sesaat, melainkan sebagai ancaman nyata bagi karir mereka. Di lintasan, persaingan ini mulai memanas. Insiden-insiden kecil di sesi latihan, aksi saling tutup jalur, hingga perang pernyataan di media sosial mulai bermunculan. Namun, apa yang ditemukan para rivalnya di lintasan justru membuat mereka semakin cemas. Veda memiliki kontrol emosi yang luar biasa. Ia tidak mudah terpancing oleh gaya balap agresif khas Eropa. Jika seorang pembalap Spanyol mencoba melakukan manuver berbahaya untuk menjatuhkan mentalnya, Veda justru merespons dengan ketenangan teknis, mencari celah, dan menyalip kembali dengan cara yang lebih elegan. Ia tahu betul siapa yang harus diwaspadai. Ia memahami titik lemah setiap rivalnya. Pengalamannya di Red Bull Rookies Cup telah membentuknya menjadi seorang petarung yang dingin. Ia telah melihat badai di Eropa, dan sekarang ia adalah bagian dari badai itu sendiri. Ada satu beban tambahan yang tidak dimiliki oleh rival-rival Eropanya. Veda memikul harapan dari 270 juta orang. Indonesia adalah pasar MotoGP terbesar di dunia, dan setiap kali Veda turun ke lintasan, jutaan pasang mata tertuju padanya. Tekanan ini bisa menghancurkan karir pembalap manapun. Kita telah melihat banyak talenta berbakat yang tumbang karena tidak kuat menanggung ekspektasi publik. Namun, Veda memilih jalan yang berbeda. Ia tidak tenggelam dalam puja-puji media sosial atau janji-janji manis tentang gelar juara dunia. Ada sebuah filosofi yang ia pegang teguh, sesuatu yang ia pelajari dari ayahnya dan perjalanan panjangnya di dunia balap. Fokus pada proses, bukan pada piala. Kalimat sederhana ini menjadi perisai mental baginya. Di saat penggemar menuntut kemenangan instan, Veda tetap tenang di garasinya, berdiskusi dengan data telemetri, dan memperbaiki satu persatu detil kecil pada motornya. Ketenangan ini adalah senjata rahasia yang membuatnya tetap berdiri tegak saat badai ekspektasi mulai menerjang. Dunia balap motor sedang berada di ambang perubahan besar. Kecepatan yang ditunjukkan Veda Ega Pratama di sesi-sesi terakhir ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti bahwa talenta Indonesia telah mencapai level di mana mereka tidak lagi bisa diabaikan. Beberapa pengamat senior di pedok bahkan mulai membisikkan kemungkinan yang lebih besar. Jika progres ini terus berlanjut, Veda bukan hanya akan menjadi juara Moto3. Ia sedang dipersiapkan untuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar kompetitif di kelas MotoGP. Namun sebelum mimpi itu terwujud, ada satu rintangan terakhir yang harus ia hadapi di musim 2026 ini. Sebuah musim yang panjang, penuh dengan risiko cedera, politik tim, dan kerasnya persaingan di setiap tikungan. Veda tahu bahwa ia tidak boleh lengah satu detik pun. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Tapi bagi mereka yang telah mengikuti perjalanannya sejak awal, mereka tahu satu hal. Veda tidak datang untuk menjadi peserta. Ia datang untuk menang. Pada akhirnya, catatan waktu hanyalah sekumpulan angka di atas kertas. Namun bagi Veda Ega Pratama, angka-angka itu adalah suaranya. Suara yang memberitahu dunia bahwa dominasi lama sedang terancam. Suara yang membuktikan bahwa merah putih layak berada di puncak podium tertinggi. Ketika mesin-mesin mulai menderu di garis start musim 2026 nanti, semua mata mungkin akan tetap tertuju pada para juara bertahan. Namun di barisan depan itu, ada seorang pemuda dari Indonesia yang siap mengubah sejarah. Layar catatan waktu mungkin akan terus berubah, tapi satu hal sudah pasti, dunia balap motor tak punya pilihan lain selain mendengarkan, karena saat ini kebenaran itu ada di atas lintasan, dan kebenaran itu bernama Veda Ega Pratama. Bagaimana menurut Anda? Apakah Veda akan mampu meruntuhkan dominasi Spanyol secara permanen di musim 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk dokumenter MotoGP eksklusif lainnya.